Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ada Letnan Jenderal bertubuh pendek yang dikenal karena kecepatannya. Dia di ranah pemurian abadi tingkat ke-8. Dia ingin bersaing dengan Tanyun dalam hal kecepatan. Namun, di bawah kejutan semua orang, Letnan Jenderal itu kalah. Di antara 98 Letnan Jenderal yang tersisa, kecuali 30 Letnan Jenderal yang ranahnya di atas tingkat ke-9, sisanya ingin bermain melawan Tanyun. Dalam 1 jam berikutnya, Tanyun dengan rapi menjatuhkan semua orang yang melawannya. Pada saat ini, mata para Letnan Jenderal yang menatap Tanyun berubah. Mereka dikejutkan oleh kekuatan, kecepatan, dan kemampuan tantangan lompatan Tanyun. Di sisi lain, Xuan Yuan Changfeng dan 10 jenderal abadi lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan Tanyun. Sebelumnya, mereka kurang lebih merasa bahwa alasan mengapa Tanyun bisa menjadi Letnan Jenderal adalah Jenderal Xuan Yuan. Sekarang mereka mengetahui bahwa mereka salah. Tanyun menjadi seorang Letnan Jenderal memang pantas. Xuan Yuan Changfeng tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Letnan Jenderal Tan, kekuatanmu setidaknya di peringkat 31 di antara 100 Letnan Jenderal." 9 jenderal abadi lainnya memandang Xuan Yuan Changfeng dengan iri di mata mereka. Pada saat ini, Tanyun memandang 70 Letnan Jenderal yang telah dikalahkan olehnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, sebagai kompensasi, aku punya sesuatu untuk kalian." Saat cincin Tanyun berkedip, cahaya meledak satu persatu di depan 70 Letnan Jenderal, lalu berubah menjadi 12 pil sebening kristal yang di dalamnya ada janin. "Ini pil pemurian abadi tingkat tinggi," seru salah satu Letnan Jenderal. Letnan Jenderal lainnya juga sangat bersemangat. Mereka memandang Tanyun dengan penuh rasa terima kasih. 30 Letnan Jenderal yang tersisa, mereka menatap Tanyun dengan mata bersemangat. "Saudara Tan, apakah masih ada? Jika ada, beri kami 1 atau 2. Ribuan Mayor Jenderal di ranah pemurian abadi tingkat pertama hingga ke-6 berkata, "Letnan Jenderal Tan, apakah kamu masih memilikinya? Kami juga ingin." Tanyun melihat mata penuh harap semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, masih ada. 12 pil per orang. Kalian juga dapat memberikannya kepada kerabat dan teman jika tidak menggunakannya." Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang bersorak. Setelah itu, Tanyun mengeluarkan lebih dari 10.000 pil pemurian abadi tingkat tinggi dan memberikan 12 pil kepada setiap orang. "Berapa banyak pil pemurian tingkat tinggi yang masih ada di tanganmu?" tanya Laksamana Xuan Yuan. "Oh, tidak banyak. Ada lebih dari 36.000, kata Tanyun dengan santai. "Begitu banyak." Setelah Xuan Yuan Haokong terkejut, dia memperingatkan, "Jangan berikan itu kepada bawahan jenderal besar lainnya." Tanyun mengangguk. Xuan Yuan Haokong melirik semua orang dan berkata, "Yuner memiliki pil pemurian abadi tingkat tinggi di tangannya. Kalian jangan beritahu siapapun untuk saat ini. Dalam 2 tahun ke depan, kita tidak akan berperang. Jadi kalian bisa mundur dengan tenang untuk meningkatkan kekuatan. 2 tahun kemudian, aku ingin prajurit Xuan Yuan Haokong memiliki terobosan dan menjadi pasukan terkuat di antara 12 pasukan lainnya." Setelah itu, Xuan Yuan Haokong memberi perintah pada Xuan Yuan Changfeng dan jenderal abadi lainnya. Mereka diminta membagikan lebih dari 21 juta pil hukum tingkat tinggi pada para prajurit. 10 orang jenderal abadi bingung dan terkejut, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Laksamana Xuan Yuan akan dapat menghasilkan sebanyak 21 juta pil hukum tingkat tinggi. Ketika Xuan Yuan Haokong memberitahu 10 jenderal abadi bahwa pil itu disediakan oleh Tanyun, semua orang memandang Tanyun dengan rasa terima kasih dari lubuk hati mereka. Xuan Yuan Haokong berkata, "Kalian ingat, jika Yuner dalam bahaya di masa depan, semua orang akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Karena dia bukan hanya seorang alkemis abadi suci tingkat suci, tetapi juga seorang master senjata abadi suci tingkat suci, master jimat abadi suci tingkat suci, master formasi abadi suci tingkat suci." Setelah mendengarkan, semua orang yang hadir membatu. Setelah waktu yang lama, mata semua orang yang melihat Tanyun berubah menjadi kekaguman dan rasa hormat.
Setelah Xuan Yuan Chang Feng tenang, dia menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Tan, presiden dan wakil presiden dari Asosiasi Alkemis, mereka mengatakan karena kekurangan bahan ramuan, jadi tidak bisa membuat pil tingkat tinggi. Aku percaya kata-kata mereka sebelumnya, tapi sekarang setelah aku melihatmu, aku tidak percaya lagi. Apakah kamu dapat membuat pil untuk kami?" Mendengar ini, Tan Yun tersenyum sedikit. "Jenderal, kamu telah berkeliling ke banyak tempat. Apakah kamu ingin bertanya kepadaku, bisakah aku membuat pil kaisar manusia tingkat tinggi dan memberikannya kepadamu dan 9 jenderal abadi lainnya?" Xuan Yuan Chang Feng memandang Tan Yun dengan penuh harap. "Bagaimana? Bisakah itu disempurnakan? Jika bisa, aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan di masa depan." 9 jenderal abadi lainnya menatap Tan Yun dengan saksama. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Ramuan di tanganku hanya bisa membuat beberapa pil kaisar manusia tingkat tinggi. Jadi beri aku waktu 2 bulan, lalu aku akan membuat pil itu, kemudian memberikannya pada kalian." Mendengar bahwa Tan Yun dapat membuat pil kaisar manusia tingkat tinggi, 10 jenderal abadi gemetar karena kegembiraan. Mereka belum pernah begitu bersemangat sebelumnya. Kemudian Tan Yun mengobrol dengan semua orang sampai malam tiba, dan semua orang pergi sambil tersenyum. Tan Yun diatur oleh Xuan Yuan Haokong untuk tinggal di mansion penguasa kota, di mana dia tinggal di pavilion VIP. Pavilion VIP setinggi 100 kaki dengan 3 lantai atas dan bawah, memungkinkan Tan Yun untuk hidup. Tan Yun naik ke lantai 2 pavilion. Dia mengeluarkan pagoda dan memasukinya. Tan Yun duduk bersila dan mengeluarkan 10.000 kuali pil. Tan Yun berencana untuk membuat beberapa pil hukum tingkat tinggi untuk para penduduk di kota bagian luar. Waktu berlalu seperti anak panah. Ketika Tan Yun menghabiskan 600 tahun di dalam pagoda, dia telah membuat pil hukum tingkat tinggi dan pil kaisar tingkat tinggi. Tan Yun samar-samar menyentuh penghalang ranah hukum abadi tingkat ke-9. Tan Yun memutuskan untuk memberikan pil kaisar manusia tingkat tinggi, lalu melanjutkan berkultivasi. Di mansion penguasa kota, Xuan Yuan Chang Feng dan jenderal abadi lainnya sedang berdiskusi dengan Xuan Yuan Haokong. Setelah membicarakan masalah, Xuan Yuan Haokong memandang 10 jenderal abadi dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kalian tahu bahwa Yuner meninggalkan pengasingan hari ini, kemudian datang ke sini untuk memberikan pil kaisar tingkat tinggi?" 10 orang tersenyum dan mengangguk setuju. Tan Yun berjalan ke aula dewan dengan senyum di wajahnya. "Saudara Tan, apakah pil kaisar sudah disempurnakan?" tanya Xuan Yuan Chang Feng. "Ya, pemurniannya selesai," kata Tan Yun. Dia melambaikan tangan kanannya. Segera 120 pil terbang keluar dari cincin abadi. Ini adalah pil kaisar tingkat tinggi. Setiap orang dapat mengambil 12. 10 orang sangat senang menerima pil itu dan dengan cepat berterima kasih kepada Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengobrol dengan semua orang untuk sementara waktu, lalu kembali ke pavilion VIP, memasuki pagoda abadi suci untuk berkultivasi sambil membuat pil lainnya. 10 jenderal abadi puas. Mereka juga bersiap untuk berkultivasi sebelum ekspedisi. Masih ada 1 tahun 10 bulan sebelum ekspedisi. Mereka percaya bahwa mereka dapat menembus ranah yang lebih tinggi. 2 jam kemudian, bintang-bintang menghiasi langit. Di Asosiasi Alkemis, ada 3 pria tua dengan wajah muram. Ketiganya adalah Bu Weng, Presiden Asosiasi Alkemis, Miao Xilin, Wakil Presiden, dan Jenderal Sima Yongsheng. Miao Xilin memandang Bu Weng dan berkata, "Presiden, bagaimana? Dari 1.600 ramuan yang dibeli oleh pavilion Sisu Zentian, apakah kamu dapat membuat pil hukum tingkat tinggi?" Miao Xilin dan Bu Weng keduanya adalah alkemis abadi suci tingkat atas. Miao Xilin telah mempelajari 1.600 jenis ramuan selama lebih dari setahun, tetapi belum menemukan cara membuat pil hukum tingkat tinggi. Bu Weng mengangkat alisnya. Dia berkata, "Aku tidak tahu. Dengan puluhan ribu tahun mempelajarinya di dalam pagoda, aku benar-benar tidak tahu cara membuat pil hukum dan pil pemurnian tingkat tinggi yang Tan Yun buat." Mendengar ini, Miao Xilin berkata dengan murung, "Sepertinya satu-satunya cara yaitu dengan bertanya pada Tan Yun. Pasti Tan Yun sialan ini yang menghabisi anak angkatku." Setelah berbicara sebentar, Miao Xilin memandang Sima Yongsheng dan berkata dengan marah,
Saudara Sima, pasti Lucian dan Gi Yunhao dihabisi oleh Tan Yun. Kita harus menyelidikinya. Sima Yongsheng berkata dengan sungguh-sungguh. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa mata-mata yang aku tempatkan di mansion penguasa kota memberitahuku bahwa Tan Yun sekarang bersembunyi di pavilion VIP mansion penguasa kota. Hati Miao Silin tenggelam. Sima Yongsheng berkata dengan dingin, karena Tan Yun tidak mati, maka Gi Yunhao pasti dihabisi oleh Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun menghabisi Gi Yunhao dan kemudian mengirimkan kepalanya pada Nilong, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun tahu Jenderal Abadi Nilong yang memerintahkan Gi Yunhao untuk menghabisinya. Karena itu, Xuan Yuan Haokong lelaki tua ini mungkin sudah curiga bahwa Nilong mengirim seseorang untuk menghabisi Tan Yun. Xuan Yuan Haokong tidak bergerak, seharusnya karena sepertiga dari kota abadi Xuan Yuan dibangun oleh keluarga Sima. Bawahanku juga adalah prajurit abadi medali emas. Oh ya, maksud dari medali emas itu prajurit berprestasi ya guys ya, dan terkuat. Oke, kita lanjut. Mendengar ini, Miao Silin berkata dengan cemas, Saudara Sima, Xuan Yuan Haokong sangat menyukai Tan Yun. Aku khawatir di masa depan dia akan menyerangmu demi Tan Yun. Sima Yongsheng berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tahu seberapa besar Xuan Yuan Haokong menyukai Tan Yun? Dia benar-benar menjadikan Tan Yun wakil jenderal. Tan Yun mengeluarkan 21 juta pil hukum tingkat tinggi untuk prajurit bawahan Xuan Yuan Haokong. Selain itu, Tan Yun juga memberi masing-masing 1000 mayor jenderal dan 100 letnan jenderal pil pemurnian abadi tingkat tinggi. Jika ini terus berlanjut, kekuatan keseluruhan prajurit bawahan Xuan Yuan Haokong akan melampauiku. Aku khawatir ketika penguasa kota keluar dari pengasingan, dia akan melakukan sesuatu padaku. Lagi pula, penguasa kota sudah lama curiga bahwa aku memiliki niat untuk berkolusi dengan musuh asing. Setelah mendengar ini, Miao Silin berkata dengan ekspresi berat, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini juga, suara hormat datang dari luar pintu. Tuan, apakah kamu ada di dalam? Masuklah, kata Sima Yongsheng. Pintu terbuka. Seorang pria parubaya masuk. Jika Tan Yun melihat dia, maka Tan Yun akan mengenali orang ini, karena orang ini adalah manajer mansion penguasa kota, yaitu Din Renmu. Din Renmu adalah mata-mata Sima Yongsheng. Din Renmu membungkuk dan berkata, Tuan, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Katakan saja di sini. Mereka berdua bukan orang luar, kata Sima Yongsheng. Bawahan patuh. Din Renmu berkata dengan jujur, lapor Tuan, 2 jam yang lalu Tan Yun memurnikan pil kaisar tingkat tinggi dan memberikannya kepada masing-masing dari 10 jenderal abadi yang berada di bawah Xuan Yuan Haokong. Sebelum Sima Yongsheng bisa berbicara, Bu Weng dan Miao Silin tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka. Keduanya tampak ngeri, mata mereka menunjukkan keterkejutan. Din Renmu berkata dengan jujur, ada satu hal lagi yang perlu dilaporkan oleh bawahan kepada Tuan. 3 hari yang lalu, ketika aku sedang minum dengan Sang Sihong, aku mengetahui darinya bahwa Tan Yun bukan hanya seorang alkemis abadi suci, tetapi juga master formasi abadi suci, jimat abadi suci, dan senjata abadi suci. Berita ini sangat dapat dipercaya. Juga Sang Sihong mengatakan bahwa Tan Yun telah menduga bahwa Tuan di balik Lucian menyerang Tan Yun. Sang Sihong juga mengatakan bahwa Tan Yun akan menghabisimu dengan tangannya sendiri. Mendengar ini, Sima Yongsheng mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tan Yun memiliki pencapaian tinggi dalam 4 keterampilan. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Apakah dia pikir jika bersembunyi di istana penguasa kota itu akan menjadi tempat yang aman? Itu benar-benar salah. Pada saat ini, Miao Silin berkata, jangan biarkan dia berkembang. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Saudara Sima, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku memikirkannya. Sima Yongsheng memejamkan mata, terdiam lama dan berkata, lakukan dalam 3 hari. Sima Yongsheng memandang Din Renmu dan berkata dengan murung, 3 hari kemudian, kamu memberitahu Xuan Yuan Haokong bahwa aku ingin membahas situasi ekspedisi. Biarkan dia datang ke camp militerku. Begitu Xuan Yuan Haokong tiba di camp militerku, aku akan mengatur seseorang untuk melakukannya. Bintang-bintang bergerak, dan 3 hari kemudian ketika malam hari,
Di pusat kota di Shima Mansion, seorang gadis berusia 28 tahun dengan gaun biru memandang Shima Yongsheng dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, aku sedang berkultivasi. Mengapa kamu memanggilku ke sini?" Gadis ini di ranah kaisar manusia tingkat ke-12. "Putriku, aku ingin kamu membantu ayah," kata Shima Yongsheng. Shima Feier berkata, "Ayah, apakah kamu ingin aku menghabisi seseorang lagi? Aku telah membantumu menghabisi kurang lebih 1000 orang. Aku berpikir ini hal yang menyenangkan. Siapa yang mengira bahwa gadis yang lembut dan cantik ini akan bersenang-senang ketika dia berbicara tentang menghabisi seseorang? Kamu benar-benar putri ayah yang sangat berharga." Shima Yongsheng berhenti tertawa dan berkata dengan wajah datar, "Masuklah ke mansion penguasa kota dan targetkan Tanyun yang berada di pavilion VIP. Orang ini adalah kekhawatiran besar bagi ayah. Sekarang dia hanya di ranah hukum abadi tingkat ke-8, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menghabisi orang di ranah pemurian abadi tingkat ke-8. Shima Feier berkata sambil tersenyum, "Orang ini memang jenius. Aku sangat senang menghabisi seorang jenius. Ayah, dia hanya seekor semut belaka. Mengapa kamu harus menyuruhku?" Mendengar ini, Shima Yongsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kali ini kamu harus pergi sendiri. Jangan membuat kesalahan. Kamu harus menghabisi Tanyun. Selain Xuan Yuan Haokong, tidak ada yang bisa melawanmu. Selain itu, ayah akan memanggil dia ke sini. Dengan cara ini, kamu dapat memastikan bahwa kamu bisa menghabisi Tanyun." Shima Feier mengangguk. Dengan tatapan dingin dia berkata, "Jangan khawatir, malam ini adalah kematian Tanyun." Shima Yongsheng tersenyum dan berkata, "Semua orang tahu bahwa ayah memimpin pasukan untuk melakukan ekspedisi. Ayah memenangkan 9 dari 10 pertempuran. Alasan mengapa aku bisa seperti ini adalah berkat putriku yang berharga." Seperti yang dikatakan Shima Yongsheng, Shima Feier adalah ahli strategi di pasukannya. Shima Feier mengeluh, "Jika kamu benar-benar mengikuti saran putrimu, kamu pasti akan memenangkan 10 pertempuran. Baiklah, ini salah ayah." Shima Yongsheng tersenyum dan berkata dengan wajah datar, "Putriku, aku meminta satu hal dengan serius. Orang-orang dari alam atas ingin ayah bergabung dengan mereka dan memburu orang-orang dari alam bawah. Hanya ada 1 bulan tersisa sampai batas waktu untuk kita membuat keputusan." Mendengar ini, Shima Feier mencibir, "Ayah, gadis penguasa kota juga curiga pada kita. Jika demikian, bagaimana jika kita berlindung pada mereka? Selama kita berada di bawah komando orang-orang kuat, kita tidak perlu bersembunyi di kota abadi Xuanyuan dan hidup dalam ketakutan. Maksud putrimu ini adalah mencari perlindungan. Adapun waktu perlindungan, ngomong-ngomong, aku juga akan memberikan hadiah besar kepada orang-orang dari alam abadi." Shima Yongsheng berkata dengan bingung, "Kapan kita akan berlindung pada mereka? Dan apa hadiah besar itu?" Shima Feier berkata dengan dingin, "Setelah lebih dari 1 tahun, kamu dan Xuan Yuan Haokong akan memimpin pasukan bersama. Kemudian kita akan menghabisi Xuan Yuan Haokong bersama bawahannya. Bukankah itu hadiah yang bagus jika kita mengirim kepala Xuan Yuan Haokong?" Mendengar ini, Shima Yongsheng mengerutkan kening. "Apakah ini terlalu kejam?" "Oh tidak, aku sangat menyukainya." Tidak ada keraguan bahwa Shima Feier, seorang gadis yang tampaknya lemah lembut, memiliki hati yang jahat, yang telah mencapai titik di mana dia tidak bisa berkata-kata. Ketika sudah larut malam, Xuan Yuan Haokong memasuki tenda militer Shima Yongsheng. "Saudara Xuan Yuan, tiba-tiba aku memikirkan rencana cerdas untuk memenangkan pertempuran dalam waktu 1 tahun. Xuan Yuan Haokong terkekeh dan berkata, "Apakah itu benar? Jika itu masalahnya, maka kita harus bekerja sama." Shima Yongsheng menunjuk ke peta topografi dan berkata, "Lihat tempat ini. Itu adalah ngarai yang hilang 80 juta mil di sebelah timur kota kita. Setahun kemudian, tempat di mana prajurit kita dan prajurit dari kota terbengkalai akan bertempur. Kamu akan mengirim beberapa prajurit untuk melawan musuh, berpura-pura dikalahkan dan mundur menuju ngarai. Kemudian, kedua pasukan kita akan bergegas keluar dari ngarai untuk melawan musuh sampai mati. Tentu saja, kamu juga bisa membawa pasukanmu untuk bersembunyi di ngarai supaya bisa aku pimpin." Setelah mendengarkan, Xuan Yuan Haokong mengangguk dan berkata,
Strategi ini layak, tetapi pihak lain bukanlah orang bodoh. Pada saat itu, biarkan Laksamana Suge memimpin pasukan dan bersembunyi di sebelah barat. Mendengar ini, si Ma Yongzheng berkata, "Baiklah, kita akan membahas lebih rincinya." "Ya, bagus sekali," kata Xuan Yuan Haokong sambil mengangguk. Pada saat ini, dia tidak memikirkan pembelotan si Ma Yongzheng, karena sepertiga dari kota abadi Xuan Yuan dibangun oleh keluarga Sima. Pada saat yang sama, bayangan hantu jatuh di luar rumah penguasa kota dan berubah menjadi orang bertopeng hitam. Dari tubuh orang bertopeng yang cekung dan cembung, dapat dilihat bahwa ini adalah wanita cantik. Dua penjaga yang menjaga gerbang mansion, mereka dipukul hingga pingsan oleh wanita itu sebelum mereka sempat bereaksi. Kemudian wanita itu melihat ke gerbang yang tertutup, bibirnya menggeliat. Dia meneriakkan kata sandi untuk membuka gerbang mansion penguasa kota. Detik berikutnya, tirai cahaya kabur terpancar dari gerbang mansion. Saat wanita berpakaian hitam diam-diam mendorong membuka gerbang rumah penguasa kota, teriakan tua bergema melalui rumah penguasa kota. "Siapa yang berani masuk tanpa izin ke rumah penguasa kota?" Mengikuti suara tua, seorang lelaki tua berambut putih di ranah kaisar manusia tingkat ke-11. Dia mengulurkan telapak tangannya yang keriput dan menepuk dada wanita bertopeng itu. Orang tua ini adalah penjaga tersembunyi istana penguasa kota, yaitu Feng Ximing. Bahkan banyak orang tidak tahu keberadaan Feng Ximing. Wanita berpakaian hitam itu mencibir, membalikkan tangannya, dan mengenai telapak tangan Feng Ximing. Dengan suara patah tulang yang jelas, telapak tangan kanan Feng Ximing retak. Kemudian, wanita berpakaian hitam melintas dan menapar dada Feng Ximing. "Sangat kuat, siapa kamu?" kata Feng Ximing memuntahkan darah dan terbang ke halaman. Oke guys, waktunya saweria dari hamba Allah ya. Semoga bisa bermanfaat Min. Terima kasih banyak. Mimin juga sangat semangat ya kalau disupport seperti ini. Dari Wilzen nama asli Tanjun buat ngopi Min. Suka sedih kalau nunggu kelamaan. Oke nih, Mimin udah upload lagi ya. Ya memang kadang tuh gimana ya, suka kecapean guys, ditambah dengan kerjaan utama ya. Ya pokoknya doain Mimin aja semoga bisa terus upload ya. Terima kasih banyak. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membanggakan. Terima kasih.